Gerak, Pak. Tidak. Dibuka ya jendelanya biar sedikit segar. Tidak. Jangan. Kalau susah, kawan mau ditutup. Marilah. Jangan kataku. Kembalilah kau. Ada apa, Pak? Kau sama sekali marah-marah. Marilah, aku tidak suka berbicara dengan kau. Baiklah. Tunggu. Ya. Kamu mesti meringatkan Suhita. Anak itu kian hari kian menjadi liar. Ada apa dengan Suhita, Pak? Tadi pun dia mengeluh karena kau marahi lagi. Sudah selayaknya kalau kau bernamai dengan dia. Dia yang harus bernamaiku denganku. Anak itu seperti bukan anakku. Mengapa kau berperasaan demikian? Tak tahu aku. Mulut anak itu semakin hari semakin bau racun. Barusan tadi dia berkata, rumah ini rumah penjara dan akulah kepala penjaranya. Adakah sesuatu yang salah? Engkau tidak tentang? Adakah yang salah? Aku bukan orang yang lemah. Aku tuh kuat. Kalau bisa melarang Suhita bercampur bergaul dengan kawan-kawan yang sok tahu politik itu, nah baru tidak ada salah. Tapi itu bisa menguntungkan kedudukanmu bukan? Dengan aktifnya Suhita dengan kesatuan aksi, gengsimu bisa naik di mata umum. Saat ini justru memuja-muja perjuangan para mahasiswa itu. Kau bisa lepas dari sorotan dan gugatan. Coba apakah bukan demikian menurut pendapatmu? Kau itu tidak punya wibawa. Maaf Bu, aku makan duluan. Kau akan pergi lagi? Pertemuan itu belum selesai. Aku pulang untuk sembahyang dan makan saja. Ibu sedang menulis apa? Ini penting, Suhita. Sampaikan kepada alamat yang tercantum di sini. Sampaikan saja sungguh. Kau tidak perlu berbicara dengannya. Kepada orangnya. Kau mengerti? Baiklah, tampaknya penting betul, ya. Tentu akan kusampaikan. Ada yang lain lagi? Duduklah, Suhita. Ibu ingin bertanya sesuatu kepadamu. Soal apa, Bu? Suhita, bagaimana perasaanmu tentang bapakmu? Kenapa, Bu? Tidak apa-apa, ibu hanya ingin tahu perasaanmu kepadanya. Biasa. Tapi mengapa tadi berkata kepada bapakmu bahwa rumah ini adalah penjara? Dan bapakmu adalah kepala penjaranya. Mengapa, Suhita? Cukup beralasankah kata-katamu itu? Karena ayah selalu bertindak keras, selalu main perintah saja. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ayolah anakku, kau harus jujur kepada ibumu sendiri. Tidak karena yang lain, bukan? Tidak. Tetapi dengan kata-katamu itu, mengapa kau katakan penjara dan bukan yang lain? Itu hanya perumpamaan saja, Bu. Mengapa kau memilih perumpamaan penjara dan bukan yang lain? Lagi pula, kenapa kau suka sekali bermain perumpamaan? Jawab, Suhita. Oh, anakmu hanya merasa kebetulan saja menggunakan perumpamaan itu, Bu. Ibu ada apa? Mengapa ibu merasa keberatan aku memakai perumpamaan itu? Baiklah, kau tidak setuju kan bapakmu diangkat menjadi wali kota? Bukankah begitu, Suhita? Maksudku, masih banyak calon yang lebih baik daripada ayah. Suhita, apakah bapakmu tidak cukup baik? Maaf, Bu, aku tidak bermaksud untuk melukai hati ibu. Mengapa kau memusuhi bapakmu sendiri, Suhita? Aku tidak memusuhi ayah, Bu. Ibu maklum sendiri bukan? Pada saat-saat seperti ini, kita membutuhkan pemimpin yang jujur, yang itikadnya baik, dan mau berkorban demi kepentingan rakyat, serta menjalankan kewajiban di segala bidang tanpa pamrih. Apakah bapakmu bukan pemimpin yang jujur? Pemimpin yang sempurna itikad untuk rakyatnya? Jika bapakmu bukan pemimpin yang jujur dan sempurna, orang tidak mau menyerahkan kepimpinan partai kepadanya, Suhita. Jabatan itu bisa dibeli dengan uang dan pembohongan-pembohongan, Ibu. Soal itu Angka bisa renungkan sendiri, tapi bukankah aku berhak menentukan apa yang akan aku perbuat?
Bukankah aku berhak tidak menyukai seseorang termasuk ayahku jika orang itu dinyata-nyata? Dari mana kau dapat kata-kata yang tidak layak itu? Dari hati nuraniku, Bu. Hati nuranimu? Tidak mungkin dari hati nuranimu. Hati nuranimu akan membisikkan kasih kodrati seorang anak kepada orang tuanya. Terus teranglah Suhita, apakah ada seseorang yang membisikkan sesuatu yang buruk kepadamu sehingga kau merubah sifat dan pandanganmu? Terus teranglah anakku, jawablah Suhita. Adakah seseorang yang menghampirimu? Seorang laki-laki bukan Suhita. Laki-laki bertangan satu, cacat, pucat, terpincang-pincang dengan tongkatnya. Ibu, dari mana Ibu tahu? Dari mana? Bayangan masa lampau anakku, bayangan masa lampau yang menguntingkan jarinya ke kita semua, yang akan mengadili kita semua. Engkau, sadarlah anakku, Suhita, bahwa ayahmu akan dibahaya jatuh, akan dihina-hina di zaman kini. Ibu, Kau tahu anakku, laki-laki yang menghampirimu adalah setan iblis yang akan melahap kebahagiaan keluargamu, yang akan menghancurkannya. tidak, Ibu keliru. Dia bukan iblis, dia bukan orang jahat. Dari mana kau tahu bahwa dia bukan orang jahat? Dari mana kau tahu, Suhita? Matanya menatap aku dengan kasih yang tulus, lembut, dan ikhlas. Belum pernah aku terima tatapan yang demikian lembut, bahkan dari ayahku sendiri. Aku ingat, pagi itu kurang lebih sebulan yang lalu, orang itu datang kepadaku. Tubuh yang tidak sempurna, tangan yang tinggal sebelah, dan yang sebelahnya lagi menopang tongkatnya. Kekurangan pada tubuhnya itu seperti tidak ada jika aku melihat mata pada sinar matanya. Mata penderitaan yang meluluhkan kemanjaanku. Dia hanya menatapku. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Terima kasih anakku. Telah kulihat kau turun di jalan-jalan seperti kami dulu. Juga menyerukan tuntutan seperti yang kami serukan. Memperjuangkan kembali apa yang kami perjuangkan dulu. Menyerahkan nyawamu seperti kami menyerahkan nyawa kami. Terima kasih anakku, engkau telah menghidupkan jiwa kami ke dalam jiwamu. Cukup, Suhita, kau telah terkena sihirnya. Baiklah, Bu. Tidak, jangan pergi dulu. Maafkan aku, Ibu. Namun kejadian ini terlampau berat buatku dan terlampau pahit. Kejadian apa, Suhita? Kejadian apa? Laki-laki itu bercerita apa kepadamu? Ibu ingin tahu, bercerita apa, Suhita? Tentang ayah. Baiklah, Suhita, engkau anakku. Anakku. Baik, Bu. Aku harus pergi. Kawan-kawanku di markas tentu sudah menunggu. Lagi pula, surat Ibu harus segera aku sampaikan, bukan? Engkau anakku, Suhita. Iya, Bu. Kau tidak boleh marah kepada ibu ya, nak? Tidak, Bu. Baiklah, sampaikan surat itu secepatnya.